guys, selamat berjumpa lagi di channel Math.ed. Ingat, di era new normal ini harus tetap semangat, karena orang normal itu selalu tetap belajar. Kita belajar vektor lagi sekarang di Math.ed. Oke, kita bersiap guys. Kita sekarang akan belajar tentang vektor yang kedua, ya. Oke, berbicara tentang perkalian dan sudut antara dua vektor serta proyeksi dan aplikasinya. Oke, kita lanjut. Yaitu bahwa kita punya dua buah vektor dua dimensi, yaitu A dan B, di mana A 2i ditambah 6j dan B adalah 5i ditambah 5j. Perkalian titiknya atau dot produknya adalah seperti itu. Tinggal kita kali-kalikan 2i dot 5i, kemudian 2i dot 5j dari situ, kemudian 6j dot 5i dapat dari situ, kemudian 6j dot 5j dapat dari situ. Oke, selanjutnya kita perkalikan masing-masing. Kita tahu I dot I, J dot J, K dot K adalah 1, I dot J, K dot J, dan I dot K adalah 0. Maka tinggal kita masukkan di situ, I dot I itu adalah 1. Kemudian karena kita tahu I dot J 0, simpan di situ. Kemudian J dot I adalah 0, simpan di situ. Kemudian juga J dot J 1, simpan di situ. Sehingga kita punya A dot B adalah 10 tambah 0 tambah 0 tambah 30, hasilnya 40. Merupakan sebuah nilai skalar. Oke, sekarang perkalian silang vektor dua dimensi. A 2i ditambah 6j dan B adalah 5i plus 5j. Maka cross produknya dengan menggunakan metode Sarus berikut. Simpan IJK di atas, kemudian simpan 26 di bawah. Kemudian B-nya simpan di sebelah bawah lagi, 5 dan 5 simpan di situ. Kemudian dua kolom yang sebelah kiri, tambahkan dua kolomnya ke sebelah kanan. Ya, kemudian kita akan mendapatkan A cross B itu dengan menggunakan metode miring kanan dikurangi miring kiri. Ya, di mana hasilnya seperti itu, ya. Yang miring kiri itu adalah dapat dari situ 30K dapat dari situ, 0i didapat dari situ, 0j dapat dari situ. Maka A cross B itu kita dapatkan 10K. Dari situ kita turunkan, kemudian dikurangi 30K. Dapat dari situ, maka A cross B itu adalah hasilnya min 20K dan merupakan suatu vektor. Oke, bagaimana perkalian titik di 3 dimensi? Nah, kita punya misalkan vektor A adalah min 2i ditambah 5j plus 4k dan vektor B itu adalah 2i min 5j plus 3k. Maka dot produknya antara A dan B adalah seperti itu. Simpan A di kiri, simpan B di kanan. Perkaliannya kurang seperti itu. Min 2i dot 2i, min 2i dot min 5j, min 2i dot 3k. Dari situ dapat 5j dot 2i dapat dari situ. Kemudian 5j dot min 5j dapat dari situ. Kemudian 5j dot 3k dapat dari situ. Kemudian 4k dot 2i dapat dari situ. Kemudian 4k dot min 5j dapat dari situ. Dan yang terakhir 4k dot 5k dapat dari situ. Dengan sifat perkalian I dan J dan K dapat dari seperti itu, ya. Oke, cukup panjang, tapi kemudian A dot B dapat dari situ. I dot I adalah 1, simpan di situ. I dot J 0, simpan di situ. I dot K 0, simpan di situ. Kemudian J dot I 0, simpan di situ. Kemudian J dot J sama dengan 1, simpan di situ. Kemudian J dot K sama dengan 0, simpan di situ. Kemudian K dot I juga 0, simpan di situ. Kemudian K dot J 0, simpan di situ juga. Terakhir K dot K adalah 1, simpan di situ. Sehingga A dot B kita miliki penjumlahan seperti berikut. Dijumlahkan hasilnya min 17. Oke. Sekarang bagaimana perkalian silang vektor 3 dimensi? Saya masih punya vektor A, yaitu adalah min 2i ditambah 5j plus 4k dan B adalah
2I min 5J plus 3K, maka cross product antara A dan B itu menggunakan metode Sarus yang sama. Simpan IJK di atas, simpan min 2, 5, 4 di situ. Kemudian simpan 2 min 5, 3 di paling bawah. Jangan lupa 2 kolom di awas, tambahkan ke bagian akhir. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Kita menggunakan miring kanan dikurangi miring kiri. Miring kanan itu adalah 15I dapat dari situ, 8J dapat dari situ, 10K kita dapat dari situ. Sekarang yang miring kiri, kita lihat 10K dapat dari situ, kemudian min 20I dapat dari situ, kemudian min 6J dapat dari situ. Kita jumlahkan semuanya, maka kita punya A cross B itu sama dengan 25I, penjumlahan dari I yang itu, komponen I, komponen J kita jumlahkan dapat 14J, sementara komponen K habis 10 min 10K. Oke, maka bentuk A cross B dapat juga dituliskan dalam bentuk vektor baris atau vektor kolom. Oke, penerapan pada soal contoh yang pertama, diketahui titik A, B, dan C, di mana U adalah AB, V adalah BC. Maka U adalah B dikurang A. Simpan B-nya di situ, kemudian simpan A-nya di sebelah kanan, sehingga hasilnya kita punya sebuah vektor U, yaitu 3 min 1 min 3. Kemudian V adalah C dikurangi B. Simpan C-nya di situ, kemudian simpan B-nya di sebelah kanan, maka hasil pengurangannya kita dapatkan sebuah vektor V, yaitu 4 min 4 min 2. Maka karena yang ditekankan U dot P, maka tinggal dikalikan. Ya, dari mana 12 dapat 3 kali 4, dari mana 4 dapat dari min 1 kali min 4, dan dari mana 6 kita dapat dari min 3 kali min 2. Sehingga U dot V itu sama dengan 22. Jawabannya B. Next, contoh yang kedua, kita lihat. Diketahui titik PQR, di mana PQ adalah A. Ya, kemudian B adalah vektor QR tambah PR, maka kita cari vektor A, yaitu simpan Q-nya di situ, kemudian simpan P-nya di sebelah kanan. Hasil pengurangannya adalah kita dapatkan sebuah vektor A, yaitu 2,3,5, sementara B adalah QR ditambah PR, yang hasilnya adalah 2R min P min Q. Simpan R-nya di situ, simpan P-nya di situ, kemudian simpan Q-nya di situ. Maka kita punya sebuah vektor B, yaitu pengurangan 2 buah vektor, yaitu 4,7,1. Maka kita punya A dot B adalah perkalian 235 dot 471, 8 diperoleh dari 2 kali 4, kemudian 21 diperoleh dari 3 kali 7, kemudian 5 diperoleh dari 5 kali 1. Kita jumlahkan semuanya, maka kita punya A dot B adalah 34. Jawabannya tentu saja E. Oke, penerapan pada soal yang lain. Contoh yang nomor 3. Kita punya persegi panjang OABC, di mana OA panjangnya 12, kemudian AB panjangnya 5. Ya, berdasarkan triple Pitagoras, maka kita punya sebuah panjang vektor P, yaitu 13. Oke, maka yang ditanya U dot V rumusnya adalah seperti itu, maka masukkan U12 V 13. Sementara cos alfa adalah 12 per 13. Tinggal kita masukkan ke rumus, maka dapat 144. Jawabannya C. Kemudian kita lanjut dengan contoh yang keempat. Kita punya bujur sangkar ABCD dengan panjang sisinya 2. Maka kita gambarkan dulu, kemudian panjang sisinya 2 dan 2, maka kita cari AB dot BC itu adalah panjang AB2, dikalikan panjang AC2 akar 2, dan sudutnya 45 derajat dapat seperti itu, maka hasilnya adalah 4. Kemudian kita akan cari AB dot BD, di mana AB-nya 2, kemudian BD-nya kita geser agar pangkal ketemu pangkal, sehingga kita punya sudutnya adalah 135 derajat, kemudian panjang BD tetap 2 akar 2. Hasil perkalian adalah hasilnya min 4. Karena yang ditanya AB dot BD ditambah AB dot AC itu sama dengan 0. Oke.
Next, sekarang sudut antara dua vektor. Kita punya vektor A dan vektor B sembarang. Kemudian jika pangkalnya kita gabungkan, maka di sana akan ada sebuah sudut. Katakanlah sudutnya alfa. Oke, maka kita punya A dot B itu sama dengan panjang A dot panjang B cos alfa. Yang harus kita tahu bahwa A kuadrat sama dengan panjang A kuadrat. Dan B kuadrat adalah panjang B kuadrat. Sehingga untuk menentukan sudut alfa boleh menggunakan cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Atau boleh A cross B, panjang A cross B, lu panjang A dot panjang B kali sin. Itu sama dengan luas dari jajaran genjang. Maka sin alfa adalah seperti itu. Kita bisa mencari luas segitiga, yaitu setengah A cross B modulus. Oke, penerapan pada soal kita lihat pada contoh yang kelima. Saya punya panjang A itu adalah 4, panjang B 3, sudutnya 60 derajat, gambarnya seperti itu. A dot B, A dot A min B itu dikalikan saja. Ingat ya, A-nya adalah 4, B-nya adalah 3, tinggal dimasukkan. Cos 60 adalah setengah, simpan di situ. Kalau kita jumlahkan, maka hasil 16 min 6 atau sama dengan 10. Jawabannya E, tentu saja. Oke, contoh yang ke-6. Diketahui A, B, dan C. Ya, ditanya adalah luas segitiga ABC. Maka kita lakukan cari vektor AB, yaitu B min A, hasilnya 2 min 6 min 3. Kemudian vektor AC, yaitu C min A, yaitu hasilnya adalah min 6, min 3,2. Selanjutnya yang kita lakukan adalah carilah AB cross AC dengan menggunakan metode Sarus. Ingat, dua kolom yang awal simpan di bagian akhir, kemudian gunakan metode miring kanan dikurang miring kiri. Min 12i dapat dari situ, 18J dapat dari situ, kemudian min 6K dapat dari situ. Kita lihat yang miring kirinya, yaitu 36K dapat dari situ, kemudian 9I didapat dari perkalian yang itu, kemudian 4J didapat perkalian yang seperti itu. Sehingga kita punya AB cross AC adalah min 12I ditambah 14J min 42K. Luas segitiga rumusnya setengah AB cross AC, yaitu setengah akar 21 kuadrat, 21 dari situ, 14 kuadrat, 14-nya dari situ, dan ditambah min 42 kuadrat, min 42-nya dapat dari situ. Sehingga kita punya luas segitiga itu adalah setengah akar 441 ditambah 196 tambah 1764, hasilnya 49/2. Ya, jawabannya C. Oke, masih penerapan pada soal. Contoh yang ke-7, vektor U dan vektor P yang ditanya besar sudut antara U dan P. Kita gambarkan. Alfanya di situ. Ingat, cos alfa adalah U dot P dibagi panjang U dibagi panjang P. U dot P kita dapatkan 0 ditambah 12 min 12. Ya, tentu saja hasilnya adalah 0. Kemudian panjang U adalah akar 29. Panjang V adalah akar 25. Maka kita masukkan ke dalam rumus cos alfa sama dengan 0. 0-nya dari situ dibagi akar 29. 29-nya dari situ. Kemudian dot akar 25. Akar 25 dari situ. Maka kita punya cos alfa itu sama dengan 0. Cos alfa 0, maka alfanya pasti 90 derajat. Jawabannya adalah D. Oke, contoh yang ke-8. Mari kita lihat. Vektor A dan B, ya, di mana vektor A adalah PQ, vektor B adalah QR. Maka langkah pertama kita mencari vektor A, yaitu Q min P, seperti itu. Simpan Q-nya di situ, simpan P-nya di situ. Hasil pengurangannya adalah vektor A itu sama dengan 14,8. Vektor B adalah R dikurang Q, simpan R-nya di situ. Kemudian simpan Q-nya kemudian. Hasil pengurangannya adalah kita dapatkan sebuah vektor B, yaitu min 4, 2,4. Di mana A dot B adalah perkalian min 4, dari situ dapat 1 kali min 4, 8 dapat dari 4 kali 2. Kemudian 32 dapat dari 8 kali 4. Maka kita punya A dot B sama dengan 36. Panjang A kita punya akar 81, yaitu 9. Panjang B adalah akar 36, yaitu 6. Maka untuk mencari kosinus sudut antara A dan B adalah tinggal masukkan 36-nya di atas, dibagi dengan 9-nya simpan di bawah, kemudian 6-nya juga dikalikan dengan 9. Sehingga kita mendapatkan sebuah harga yaitu 2/3, sehingga jawabannya adalah D. Oke.
Kita berbicara proyeksi sekarang. Apakah proyeksi? Proyeksi, misalkan proyeksi P pada vektor Q, itu adalah bayangan P pada Q. Kita ambil garis dari ujung P ke bawah dengan secara tegak lurus. Maka kita punya proyeksi skalar ortogonal P pada Q, atau panjang vektor proyeksi. Panjangnya berapa? Itulah yang disebut dengan panjang dari ujung ke pangkal. Oke, kemudian kita ingin mencari proyeksi vektor ortogonal atau arah vektor proyeksi, maka harga mutlaknya jadi hilang, maka tinggal dikalikan dengan vektor Q. Didapat seperti itu. Itulah yang disebut arah vektor proyeksi. Atau sekarang dibalik, kita ingin mencari proyeksi vektor Q pada vektor V, maka adalah bayangan vektor Q pada P. Ambil garis lurus dari ujung Q ke P secara tegak lurus, maka kita punya proyeksi skala ortogonal Q pada P. Yang rumusnya adalah seperti itu. Q dot P dibagi panjang P. Itulah yang disebut dengan panjang Q pada P. Oke, selanjutnya adalah proyeksi vektor ortogonal, yaitu arah vektor proyeksi. Maka tinggal dikalikan dengan vektor P. Itulah yang disebut dengan arah dari vektor proyeksi. Oke, kita terapkan pada soal contoh yang ke-9. Saya punya titik A, B, dan C. Yang ditanya adalah panjang proyeksi vektor AB pada vektor AC. Kita gambarkan. Maka kita cari dulu AB adalah B dikurang A, simpan B-nya di situ. Kemudian simpan A-nya di situ. Maka hasil pengurangannya kita punya vektor AB, yaitu min 1,5,1. Di mana panjang vektor AB adalah akar 27. Kemudian vektor AC adalah C dikurang A, simpan C-nya di situ. Kemudian simpan A-nya, kemudian hasil pengurangannya kita punya vektor AC, yaitu bahwa AC adalah min 21,5, panjang AC adalah akar 30. Oke, panjang proyeksi itu adalah AB dot AC dibagi panjang AC. 2 adalah perkalian min 1 kali min 2. 5 diperoleh dari 5 dikali 1. Kemudian 5 yang satu lagi diperoleh dari 1 dikali 5. Sementara panjang AC simpan di bawah. Jumlahkan yang atas, sehingga kita punya panjang vektor proyeksi adalah 12 per akar 30, atau sama dengan 2 per 5 akar 30. Jawabannya benjol. Oke, next. Kita punya segitiga ABC. A-nya, B-nya, dan C-nya diketahui proyeksi vektor AB pada AC. Maka cari AB, simpan B-nya di situ. Kemudian simpan A-nya juga di situ. Maka kita punya vektor AB, yaitu min 3, 2, min 8. Selanjutnya vektor AC kita cari, rumusnya C min A, simpan C-nya di situ. Kemudian simpan A-nya di situ, maka hasil pengurangannya kita dapat vektor AC, yaitu vektor AC adalah 2, min 2,1, sehingga kita punya panjang vektor AC adalah akar 9, atau dengan kata lain adalah 3. Karena yang ditanya vektor proyeksi, maka kita perkalikan AB dot AC dibagi AC dot AC. Min 6 diperoleh dari min 3 kali 2, min 4 diperoleh dari 2 kali min 2, dan min 8 diperoleh dari min 8 kali 1. Sementara 3 panjang AC simpan di bawah. Jangan lupa, vektor AC itu simpan kemudian di paling belakang. Sehingga kita akan mendapatkan proyeksi vektornya min 18 per 3 kali AC. Hasilnya seperti itu, jawabannya A. Oke. Kemudian kita lanjut dengan hubungan dua buah vektor. U dan V dikatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Maka komponennya harus sama. Vektor U dan V tegak lurus, maka perkalian dotnya harus sama dengan 0. Kalau sejajar, maka U adalah kelipatan dari V. Dan bisa koplanar, maka gambarnya seperti itu. Oke, penerapan pada soal. Contoh 11. Saya punya vektor U dan vektor P. Saling tegak lurus, maka U dot P itu tinggal simpan U-nya di situ. Kemudian simpan P-nya di situ. Kemudian kita perkalikan, maka kita akan dapat U dot V adalah 20 dikurangi 2M dikurangi 8. Karena tegak lurus U dot P harus 0, sehingga 20 min 2M min 8 sama dengan 0. Atau 12 sama dengan 2M, M-nya sama dengan 6. Jawabannya C. Oke, contoh yang ke-12. Mari kita lihat, A, B, dan C diketahui segaris. Maka kita gambarkan A, B, dan C segaris. Ya. Langkah pertama, cari AB, yaitu B dikurang A. Simpan B-nya di situ. Oke, kemudian simpan A-nya di situ. Oke, maka kita punya vektor AB, yaitu
3 min 6, min 6. Vektor AC kita cari, yaitu dari C dikurangi A, simpan C-nya di situ. Kemudian simpan A-nya di situ, sehingga kita punya vektor AC itu adalah 4, P min 5, Q min 4. Karena ABC segaris, maka kita perbandingkan. 3 dan 4-nya simpan di situ, dia harus sebanding dengan min 6 dan P min 5. Dari situ kita punya nilai P itu sama dengan min 3. Selanjutnya, ada perbandingan lain, 3-nya simpan di situ, 4-nya simpan di situ, dia harus sebanding dengan min 6-nya di situ, Q min 4. Maka kita punya Q-nya adalah sama dengan min 4. Sehingga kita punya jawabannya A. Oke, lanjut sekarang. Terakhir, kita punya aljabar vektor lanjut, yaitu U tambah Pi kuadrat itu sama dengan U kuadrat tambah Pi kuadrat tambah 2UP. Kamu tahu itu semenjak SMP. Tapi dalam vektor, kita tahu U kuadrat sama dengan panjang U kuadrat. Dan Pi kuadrat sama dengan panjang Pi kuadrat. Serta kamu ingat tadi bahwa U dot Pi sama dengan panjang U dot panjang Pi kali cos alfa. Maka rumus di atas bisa diganti dengan berikut. Harga mutlak U plus Pi kuadrat ditambah harga mutlak U kuadrat ditambah panjang Pi kuadrat ditambah 2 U dot Pi kuadrat cos alfa. Sama juga kalau lambang plusnya diganti dengan minus, maka min 2 UV-nya diganti dengan minus ya. Oke, kemudian kita tahu bahwa U dot Pi sama dengan panjang U dot panjang Pi cos alfa. Maka kita punya rumus berikut ya. Bedanya yang atas plus, yang bawah min. Maka jika kita jumlahkan bagian atas dengan bagian bawah, yaitu bahwa itu adalah diambil dari situ, sementara yang bagian bawah diambil dari bawah, kita jumlahkan, maka kita punya bentuk seperti ini. Nah, ya. Oke, sekarang bentuk yang kedua. Sama, kita ambil bagian atas simpan di situ, ya. Kemudian yang atasnya di situ, yang bagian bawah kita simpan. Kemudian kita kurangi, maka kita punya bentuk yang seperti ini. Oke, kita terapkan pada soal. Contoh yang ke-13, panjang A6, panjang B4, panjang A plus B2 akar 10. Yang ditanya panjang A min B. Kita tulis dulu seperti itu. Kita masukkan 2 akar 10 simpan di situ. Kemudian A-nya 6 simpan di situ. Kemudian B-nya 4 simpan di situ. Kita kuadratkan masing-masing. Kita peroleh 40 tambah A min D kuadrat sama dengan 72 tambah 32. Sehingga kita punya A min B adalah akar 64 atau 8. Oke. Contoh soal terakhir nomor 14. Kita punya panjang A akar 2, panjang B 3, panjang A plus B akar 5. Yang ditanya sudut, maka kita gunakan rumus yang itu. Kita masuk-masukkan. Akar 5 dapat dari situ, dikuadratkan. Akar 2 dapat dari situ, kuadratkan. Dan 3 dapat dari situ, dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan, maka kita punya 5 sama dengan 2 tambah 9 tambah 6 akar 2 cos alfa. Sehingga kita punya cos alfa adalah min 6 dibagi 6 akar 2, atau kalau kita hitung jadi min setengah akar 2. Ingat, cos min setengah akar 2 adalah alfanya 135 derajat. Jawabannya D. Oke, selesailah sudah. Tinggal kita latih jurus-jurusnya. Ada 12 soal, silahkan pembahasannya bisa kamu lihat pada link pembahasan berikut. Silahkan nikmati, tetap bersemangat. New normal bukan berarti untuk loyo. Kerjakan soal Oke guys, itulah tadi sajian channel Math Dodet. Ingat, matematika tak ada yang sulit. Yang sulit itu belajar menguasai diri. Dan ingat, new normal bukan berarti hilang gairah. Tapi tetap semangat bersama Math Dodet. Sampai jumpa.